Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Nafisya, NPM saya A1G024027. Di sini saya akan menjelaskan tentang wacana di dunia pendidikan. Berita yang saya angkat hari ini adalah hebohnya siswa SMP di Lampung dibully teman hingga ditendang dan dijambak. Kronologinya, kejadian perundungan di SMP Lampung ini dimulai saat seorang siswi dibully oleh teman-temannya. Pelaku mengejek, memukul, menendang, dan menjambak korban di depan teman-temannya. Namun, tidak ada yang menghentikan. Korban merasa terpojok dan pihak sekolah tidak segera bertindak. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melaporkan kejadian ke pihak sekolah dan aparat. Perundungan ini meninggalkan dampak psikologis pada korban, yang dimana pihak sekolah dan aparat kini menyelidiki kejadian ini untuk menindak pelaku dan mencegah kejadian yang serupa. Mengapa berita ini disebut berita? Karena menyampaikan informasi terkini tentang perundungan yang terjadi di sekolah, melibatkan fakta yang diverifikasi dan bertujuan untuk memberikan informasi penting kepada publik. Berita ini juga mengangkat isu sosial yang relevan, yaitu perundungan di kalangan pelajar dan disebarkan melalui media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, kenapa saya memilih berita ini? Karena perundungan adalah isu sosial penting yang berdampak serius pada korban, yang dimana berita ini relevan dengan situasi terkini, membuka diskusi tentang pencegahan bullying dan mendorong kesadaran di masyarakat, orang tua, serta pihak sekolah untuk bertindak lebih cepat dalam menangani masalah ini. Selanjutnya itu, mengapa berita ini bisa terjadi? Yang pertama itu, tekanan sosial, yang dimana terkadang pelaku merasa didorong oleh kelompok teman untuk membuli agar diterima. Yang kedua itu, rasa ingin berkuasa, pelaku ingin menunjukkan superioritas di atas korban. Yang ketiga, pengaruh lingkungan, anak yang berasal dari lingkungan dengan kekerasan mungkin kecenderungan meniru perilaku tersebut di sekolah. Yang keempat itu, kurangnya empati, yang dimana tidak mampu merasakan atau memahami penderitaan orang lain. Selanjutnya itu dampak bullying, yang dimana yang pertama itu isolasi sosial. Korban cenderung menarik diri dari hubungan sosial karena takut atau malu. Yang kedua, prestasi akademik menurun. Korban sering merasa terganggu dan sulit berkonsentrasi di kelas. Yang ketiga itu masalah psikologis, yang dimana korban mengalami kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Yang terakhir itu masalah kesehatan fisik. Rasa sakit fisik atau akibat bullying atau gejala psikosomatik seperti sakit kepala dan insomnia. Selanjutnya itu ada tanda-tanda peserta didik mengalami bullying. Yang pertama, perubahan perilaku. Siswa yang biasanya aktif menjadi pendiam atau cemas. Yang kedua, menghindari sekolah, mengeluh sakit atau menolak pergi ke sekolah. Yang ketiga itu penurunan prestasi, kesulitan mengikuti pelajaran dan menurunnya nilai akademik. Yang keempat itu cedera fisik, luka atau lebam yang tidak dapat dijelaskan. Selanjutnya itu adalah dampak jangka panjang. Gangguan kesehatan mental termasuk PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, depresi dan kecemasan, kesulitan sosial atau masalah dalam membangun hubungan internasional yang sehat, kehilangan kepercayaan diri, korban merasa tidak berharga atau selalu dihantui ketakutan di lingkungan sosial. Selanjutnya itu langkah-langkah pencegahan atau solusi untuk mencegah kejadian tersebut. Yang pertama, kita dapat memberikan pendidikan tentang dampak bullying kepada siswa, guru, maupun orang tua. Yang kedua itu sekolah perlu memiliki kebijakan anti-bullying yang tegas. Yang ketiga, mendorong saling menghormati dan toleransi di lingkungan sekolah. Yang terakhir, memberikan konseling bagi korban maupun pelaku untuk mencegah terulangnya bullying. Selanjutnya itu, peran penting orang tua dan guru. Orang tua berperan, ajak anak berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah dan perhatikan tanda-tanda perubahan perilaku. Guru itu berperan sebagai memonitor interaksi siswa di kelas, di area umum, dan online. Segera tindak lanjuti laporan bullying dan lakukan intervensi yang tepat. Selanjutnya itu penutup atau kesimpulan. Dapat kita ketahui, bullying adalah tanggung jawab bersama. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Setiap tindakan bullying harus segera ditindaklanjuti dan kita harus tetap atau terus mendidik peserta didik tentang pentingnya saling menghormati. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.